Nah, ketemu lagi kita dengan petani PSR tahap kedua. Saat ini saya berada di lokasi saya yang kemarin melakukan peremajaan tahap kedua yang saat ini usianya sudah 9 bulan. Nah, ini kami lagi santai bersama dengan anak-anak di pondok sambil menikmati udara segar. Nah, kita lihat ini yang pertama. Kemarin kita sudah melakukan penyemprotan. Nah, ternyata setelah kita lihat dari beberapa perkembangan tiap bulannya, sawit kita melalui perkembangan yang sangat luar biasa sekali. Ketika kemarin kita melakukan pemupukan dengan pupuk TSP. Nah, ini lihat pertumbuhan batangnya luar biasa sekali. Nah, bagi rekan-rekan para petani, kita tidak pernah kecewa dengan adanya kegiatan PSR dan menggunakan bibit sawit Sriwijaya. Ya, kita tidak pernah kecewa menggunakan bibit sawit Sriwijaya. Nah, ini lihat tingkat perkembangan dan pertumbuhannya sudah sangat merata sekali. Nah, dan dengan melalui penyemprotan serta perawatan yang teratur, kita sebagai petani perlu memahami bahwa lahan atau kebun kelapa sawit kita memang harus benar-benar bersih. Dan hari ini juga saya sekalian sedikit membersihkan lingkaran piringan dari kelapa sawit saya. Nah, ini lihat sudah kita semprot. Perkembangannya luar biasa sekali, daunnya menghijau sekali. Nah, kita bangga, senang melihat beberapa pertumbuhan kelapa sawit dari bibit Sriwijaya ya. Nah, ini kita lihat batangnya sudah sebesar kepala ketika kita lihat dari dekat. Nah, ini kita lihat dan kita cek satu persatu 9 bulan yang lalu. Nah, ini batang kelapa sawitnya luar biasa sekali. Yang awalnya dulu pertama tanam 9-10 bulan yang lalu, ini hanya sebesar kepalan tangan orang dewasa. Nah, ini sudah mengeluarkan beberapa bunga. Lihat, kita teliti ini hamparannya rata. Ini saya menggunakan ukuran kemarin 89, Bapak Ibu, rekan-rekan petani. Nah, kita lihat lagi secara seksama. Lihat jalurannya luar biasa ya, rata. Besarnya juga rata, pertumbuhan batangnya juga rata. Nah, ini kita lihat dari dekat dan jauh, yakin bahwa petani pekebun kelapa sawit ini sangat menjanjikan sekali. Jadi sekali lagi bahwa rekan-rekan petani yang sudah menggeluti bidang perkebunan pertanian, khususnya petani kelapa sawit. Nah, ini sudah merata batangnya ya.
Sekali lagi bahwa para petani perlu kita sadari, ternyata menjadi petani pekebun kelapa sawit ini sangat mendukung sekali, khususnya bagi perekonomian kita ya. Ini memang dikatakan gampang-gampang susah. Intinya bahwa dalam hal menjadi petani pekebun itu yang pertama perawatan ya, perawatan harus rutin, kemudian penyemprotan yang berkaitan dengan penyemprotan, kemudian pemupukan. Nah ini kita lihat sekali lagi dari dekat sudah mengeluarkan ya bunga ya, rata-rata sudah mengeluarkan bunga. Tadi saya katakan bahwa pemupukan teratur, kemudian penyemprotan, pembersihan di sekitar tanaman kita, tanaman kelapa sawit itu sangat penting sekali. Karena jangan sampai mempengaruhi pertumbuhannya ya, pertumbuhannya. Nah, rekan-rekan petani, khususnya petani pekebun yang kemarin bersamaan dengan saya mengikuti program PSR tahap kedua, menggunakan bibit Sriwijaya. Saat ini saya turun ke lapangan kembali mengecek bagaimana perkembangan tanaman kelapa sawit saya. Setelah saya lihat bahwa setelah diadakan pemupukan kemarin menggunakan pupuk TSP ya, batang itu kelihatan besar-besar sekali. Nah ini kita lihat batangnya sudah besar semua. Saya yakin bahwa ini sangat menjanjikan ya bagi kita. Nah dari sana kemudian kita lihat juga ini saya tadi sambil nebas-nebas beberapa rumput dan membersihkan lingkaran tanaman kelapa sawit saya, dan itu merupakan hal yang wajar ya bagi kita, karena kita sadar bahwa petani itu harus rutin merawat secara berkesinambungan ya tanaman kelapa sawitnya. Nah baik rekan-rekan petani pekebun, saya sudah melihat satu persatu tanaman kelapa sawit yang berasal dari bibit Sriwijaya. Sekali lagi kita tidak pernah merasa kecewa ya, kita tidak pernah merasa kecewa. Kita menggunakan bibit Sriwijaya ini. Nah ini kita lihat pertumbuhannya, batangnya sekarang rata-rata sudah sebesar kepala laki-laki orang dewasa. Nah, ini saya cek satu persatu. Nah dari kejauhan kelihatan rata. Nah dari sini tanaman saya, karena kemarin sudah saya lakukan penyemprotan, rata ya. Nah ini dari sini. Nah, cuman memang masih ditanami beberapa tanaman penghibur, terutama ubi kayu. Ini juga berfungsi untuk mengelabui para hama yang lainnya ya, seperti tikus. Nah dengan adanya kebun kita ditanami ubi, jadi ini sangat berguna sekali untuk mengelabui para tikus ya. Ini lihat tanaman ubi saya juga masih ada di kebun saya. Nah lihat secara sama bahwa inilah batangnya yang saya bilang tadi sudah merata, rata-rata sebesar kepala orang dewasa laki-laki.
Senang ya, semangat ya para petani pekebun. Jangan pernah kecewa, yang jelas tetap optimis bahwa ketika kita rutin merawat secara berkesinambungan, maka saya yakin, nah ini lihat batangnya dan sudah mengeluarkan bunga ya. Nah ini bagus ya. Kemarin memang pemupukannya sesuai anjuran dari pihak koperasi juga sebagai penyedia ya, penyedia atau jembatan khususnya Koperasi Mekarjaya ya. Maka saya bangga sekali dan saya mengucapkan terima kasih kepada khususnya pada Koperasi Mekarjaya yang selama ini telah membantu saya ya, bisa masuk pada program peremajaan sawit rakyat tahap pertama. Nah ini lihat batangnya ya, sangat luar biasa sekali. Nah jadi saya yakin bahwa dengan melihat pertumbuhan dan perkembangan kelapa sawit dari bibit Sriwijaya ini kelihatannya sangat meyakinkan kita ya, dan sangat membuat kita semangat ya, sangat membuat kita semangat. Mengapa saya katakan demikian? Ketika kita melihat langsung, mengecek langsung di lapangan, tahap demi tahap yang kita lalui setelah kita turun di lapangan langsung mengecek 2 bulan atau 3 bulan sekali, perkembangannya sangat luar biasa sekali. Nah ini batangnya sangat besar sekali. Ini tidak dibohongi ya, ini kenyataan ya, bahwa bibit Sriwijaya itu memang bibit yang ya boleh dikatakan sangat dibanggakan. Nah ini satu persatu kita lihat, kita cek, dan sempat juga saya berpikir kemarin bahwa keyakinan saya itu kadang-kadang membuat saya ragu. Nah mengapa demikian? Karena kebanyakan bahwa dengan adanya kegagalan kita ketika melihat perkembangan dan pertumbuhan kelapa sawit kita kurang sehat, itu berarti saya merasa gagal. Nah ternyata setelah saya buktikan, rupanya dan ternyata saya cocok sebetulnya jadi petani setelah saya tekuni, khususnya petani pekebun ya. Nah ini kelapa sawitnya ya, batangnya sudah ada yang melebihi kepala orang dewasa ya. Nah ini senang ya, semangat, rata ya, rata. Lihat rata. Nah ini rata-rata sawit. Yang hijau ini rata-rata sawit ya, karena kemarin setelah kita berantas gulmanya, kita lakukan penyemprotan ya kemarin. Perlu kita ketahui bersama bahwa saat ini kita masih menggunakan pelayanan program dari
PSR yang tahap pertama kemarin ya. Untuk penyemprotannya, obat-obatannya, kemudian pupuknya juga. Nah ini kita lihat secara sama. Jadi tidak ada istilah kecewa ya mengikuti program PSR atau peremajaan sawit rakyat. Ya, tidak pernah ada rasa kecewa ya. Kita lihat secara bersama nih. Dari kejauhan kelihatan subur sekali ya tanamannya. Yang memang hampir-hampir saya tidak yakin ya. Nah ini kita lihat ternyata di luar pemikiran saya. Nah, batangnya, daunnya, pertumbuhannya sangat luar biasa sekali. Nah memang kuncinya, sekali lagi saya tekankan, saya sampaikan kepada kawan-kawan petani pekebun. Sekali lagi saya sampaikan pada rekan-rekan petani pekebun, perawatan ya, perawatan rutin, kemudian pemupukan juga disesuaikan karena tanpa penyesuaian, terutama pemupukan ya, pemupukan itu harus sesuai ya, harus sesuai dosis yang telah dianjurkan. Nah mengapa demikian? Karena kalau kita tidak betul-betul menggunakan dosis yang baik, saya yakin bahwa hal itu akan membuat kecewa kita. Nah ini kelihatannya ada hama ya, ini ada hama sehingga membuat tunas mudanya menjadi kerdil. Nah, ini saya mau lihat penyebabnya apa. Memang kita lihat dari bawah ini pertumbuhannya bagus. Nah ini batangnya bagus, tapi ada pengaruh ya, ini entah hama apa yang membuat seperti ini. Dari bersama-sama. Nah ternyata ini memang bekas daripada siput ya, kelihatannya siput. Karena siput itu juga siput yang tipis dan kecil, itu sangat berbahaya juga bagi tanaman kelapa sawit kita. Maka dengan cermat, dengan teliti kita mencarinya dan kita upayakan harus kita basmi. Nah ini baru kelihatan layu ya, baru saya semprot. Nah ini senang ya, semangat ya kawan. Nah ini luar biasa nih batangnya, 9-10 bulanan ini ya usianya. Emang belum saya bersihkan juga karena memang target saya hari ini juga mau membersihkannya, terutama piringannya. Luar biasa ya batangnya. Ini rata ya Bapak Ibu, rata, lihat pelan-pelan. Nah, luar biasa sekali, senang ya, semangat ya Bapak Ibu. Perlu kita ketahui bersama bahwa sebetulnya lahan saya ini sebetulnya sudah menghasilkan. 2014 yang lalu saya menanaminya ini dengan bibit sembarangan ya, dengan bibit sembarangan. Tapi saya kurang yakin ya, karena ketidakyakinan, dan saya juga melihat secara seksama pertumbuhannya ya, pertumbuhan sawit yang bukan unggul memang sangat jauh berbeda sekali. Ya kemarin ada tawaran dari kawan-kawan di koperasi, khususnya Koperasi Mekarjaya,
menyarankan ikut PSR atau ikut peremajaan sawit rakyat saja katanya. Nah, saya ikut. Nah, inilah hasilnya, puas sekali. Saya sangat puas sekali ya melihat pertumbuhan dan perkembangan kelapa sawit saya ini. Nah, lihat itu ternyata sudah besar ya ini. Nah, itu tempat berenang saya. Nah, ini baru kelihatan agak layu ya. Itu layu rata ya, sawitnya rata. Ini saya mengambil sampel ini pas jam 10:30 ini. Cuaca panas sekali, tapi saya tidak peduli. Saya tidak peduli karena saya semangat. Oh, ini batangnya. Kemudian daunnya ya, kelihatannya ada kumbang tanduk nih. Ini harus dibasmi. Harus dibasmi ini kayaknya nih. Ya, ada kumbang tanduk. Ini harus kita basmi ini. Kita bunuh. Kasihan sawitnya. Mulai mau mengerogoti. Nah, ini dia. Ini dia kelihatan ya. Oh. Ternyata ini sangat berbahaya sekali binatang ini. Hama ini yang sempat mati sawit kita. Ini dia. Nah, ini dia. Nah, ini namanya kumbang tanduk ya. Ini harus kita basmi ini kumbang tanduk. Ini kumbang tanduk nih. Nah, teman-teman, sebesar kepala orang dewasa juga kita harus kayaknya berhati-hati ya. Ternyata harus kita awasi, kita cek satu persatu, baru ketemu ya, kumbang tanduknya. Kasihan ya tanaman kita. Nah, lihat ini sudah besar dan sudah sangat meyakinkan kita sekali. Nah, ini juga kemarin yang sempat terkena kumbang tanduk, tapi karena kita cepat mengantisipasinya, pertumbuhannya seperti semula ya. Nah, ini pondok sederhana saya. Nah, baik teman-teman, kita cukupkan sampai di sini. Ini hanya sekedar memotivasi teman-teman semua, walaupun di perkebunan kelapa sawit saya ini masih banyak beberapa kekurangan, tapi saya yakin dengan menonton, menyaksikan, artinya saya mengajak Bapak Ibu untuk tetap optimis ya, menjadi petani rajin
dan tetap semangat. Tetap semangat. Bukan dengan ditampilkannya video ini dengan maksud tujuan lain, tidak ya Bapak Ibu serta rekan-rekan petani, tetapi harapan saya hanya memotivasi Bapak Ibu, saya hanya mengajak Bapak Ibu dalam hal menjadi petani pekebun yang baik. Ya, sekali lagi saya mohon maaf, saya tidak memamerkan tanaman, tetapi hanya satu tujuan, saya hanya ingin mengajak Bapak Ibu menjadi petani yang lebih baik ke depannya ya. Oke Bapak Ibu, salam dari saya. Kita sama petani ya. Semangat petani, tampan petani, artinya tahan panas petani. Sekian ya. Terima kasih. Semoga Tuhan memberkati para petani perkebun atau para petani yang mengikuti PSR tahap pertama. Amin.